Perjalanan mencari Kak Ros membawaku ke satu tempat yang terkenal banget di Malaysia. Iya lur, selamat datang di Batu Cave. Kompleks gua batu kapur raksasa ini diperkirakan telah berusia lebih dari 400 juta tahun. Walau tipis kemungkinannya, semoga aja di Batu Cave aku bisa berjumpa dengan Kak Ros di sini lur. Wah, lur, nih lur, di Batu Cave ini ada patung Murugan ya, yaitu patung dewa tertinggi di Asia Tenggara. Ini salah satu patung yang keren banget. Nah, dan di sebelahnya nih tangga warna-warni atau tangga pelangi. Lur, patung Dewa Murugan setinggi 42,7 meter ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Murugan adalah nama dewa yang memiliki kebijaksanaan serta perlindungan dalam kepercayaan agama Hindu. Selain patung Dewa Murugan yang ikonik, ada juga deretan anak tangga warna-warni di sebelahnya. Aku mau coba naik yo lur, siapa tahu dari atas sana Kak Ros bisa terlihat. Nggak punya tas. Sebentar, sabar nih. Udah habis? Nah, ya, tak sabar. Kupasin dulu. Nih. Udah ya, ngomong anakmu baik-baik ya. Asli lur, aku berasa reunian sama teman-teman lama di sini. Selain wisatawan, monyet-monyet liarnya juga banyak banget. Kalau kesini tetap waspada ya lur. Memang bener lur, tinggi banget lur. Ini aja aku udah lupa lur, anak tangga keberapa. Baru 3/4-nya lur, naik lagi. Lur, di bagian atas Batu Cave terdapat beberapa gua kuil yang menjadi tempat ibadah umat Hindu. Untuk mencapai ke puncaknya, aku harus melewati 272 anak tangga yang cukup curam. Tadinya aku bawa pisang sengaja untuk bekalku sendirian lur. Tapi konco lawasku iki sepertinya lapar berat. Kalau kita punya hati yang mengasihi binatang, mencintai lingkungan, dia pun tahu kita bukan musuhnya. Jadi mereka tidak takut. Lur, akhirnya nyampe juga di puncak tangga ya, dan lubang Batu Cave lur. Wis lur, napasku udah ngos-ngosan banget iki. Yang penting aku sudah berhasil naik sampai ke puncak yo. Biar bagaimanapun tujuanku ke sini bukan buat wisata, tapi buat mencari Kak Ros. Selain monyet liar yang berkeliaran, di sini juga menjadi habitat bagi banyak burung dara atau merpati. Sayangnya, momen romantis bersama burung-burung cantik ini harusnya bisa aku lakukan bersama Kak Ros lur. Ya wis lah, apa boleh buat. Berhubung Kak Ros masih belum ketemu, mending aku cari makan dulu. Berapa snack? 4, 5 ringgit. 4, 5 ringgit? Semua sama? Sama-sama. Oh, Ini dia potong. satu. Ini satu. Ini satu. 5 ringgit ya. Ini 10, kembali 5 ringgit. Sebagai komplek kuil suci bagi umat Hindu di Malaysia, Batu Cave banyak dikunjungi oleh bangsa dari India. Gak heran, jajanan kaki lima di sini juga masih ada unsur Indianya, lur. Terima kasih.
Aku pilih 4 jajanan khas, yaitu ladu, jalebi, coconut candy, dan milk buttery lur. Yang aku makan ini jalebi ya. Jalebi itu kayak gulali lah kalau di Indonesia. Jadi gula yang dimasak dan dibentuk macam-macam bentuknya. Rasa jalebi bukan cuma manis lur, tapi ada asam segarnya kayak pakai jeruk. Kalau yang pinky-pinky ini mirip seperti geplak dari Yogyakarta. Kalau favoritku yang putih iki lur, milk buttery. Rasanya gurih manis dan susu banget. Nah, ini nih lur, ini jajanan India banget nih. Ini namanya ladu, bukan ladu sing ya. Ladu punya cita rasa gurih dan cukup berlemak. Teksturnya lembut dan agak sedikit asin. Wes lur, udah kenyang aku. Lanjut lagi yuk, cari Kak Ros. Oh iyo, selain gua, kuil utama di kawasan Komplek Batu Cave iki lur, juga terdapat Gua Ramayana. Epik Ramayana menceritakan kisah cinta Rama dan Sinta yang setia meski banyak cobaannya. Yo kalau sekarang seperti kisah cintaku sama Kak Ros lur, cobaannya banyak banget iki. Apapun demi Kak Ros, aku rela mencari sampai ke lubang semut lur. Di Malaysia, sebelum jauh ke negeri Perak, aku sempat singgah ke sebuah kawasan tepi kota bernama Sentul. Tapi bukan Sentul Bogor yo lur. Naik perahu melintang, cari Ros di Malaysia. Wali lusak tenggelam. Tiket. Oh, sana. Oh, ya. Baik di hutan maupun di negeri orang, kemampuan bertahan hidup saat sendirian memang sangat dibutuhkan. Biar kata aku orang desa, tapi demi Kak Ros, kota besar seperti Kuala Lumpur, yo harus kujinakkan. Walah, ngagetin aja. Aku harus cepet iki. Sepertinya sudah ada kereta yang datang lur. Ros, oh Ros, hati gunung lagu kancang, ku buatkan di semua buah, biar cinta kita terbang. Tinggalan kereta. Tuh. Nunggu. Walau bukan stasiun sentral, Sentul adalah jalur utama untuk KTM. Setiap 30-60 menit sekali, keretanya pasti lewat lagi lur. Sabar yo. Asli lur, aku sebenarnya gak tahu harus kemana. Sampai detik ini Kak Ros masih gak bisa aku hubungi. Yang aku tahu Kak Ros suka banget kulineran sama pelesiran cari hiburan. Makanya tujuanku sekarang mau ke objek wisata yang ramai banyak orang lur. Setelah melewati 3 stasiun pemberhentian, akhirnya aku sampai juga lur. Lur, aku harus kembali ke pusat negeri Perak dalam misi mencari Kak Ros yang hilang kabar. Biar bagaimanapun, aku sudah terlanjur kesengsem sama Kak Ros lur. Beruntungnya, berkat rekomendasi dari Bang Adam, aku bisa bekerja di sebuah pabrik. Oh iyo, pabrik ini memproduksi jajanan khas warga etnis India di Malaysia. Salah satu olahannya bernama kacang putih. Tepung berbahan dasar aneka kacang-kacangan menjadi bahan adonan untuk kacang putih di sini.
Campuran bumbu dengan racikan penuh rempah khas negeri India agar semakin memperkuat rasa dan aroma. Tiap harinya ratusan hingga ribuan kilo adonan bisa dibuat, tergantung jumlah pesanan. Makin banyak yang mesan, makin banyak pula produksinya. Aku kebagian tugas bantu-bantu di mesin cetak dan goreng, Lur. Jadi, Lur, jajanan kacang putih di sini terdiri dari berbagai jenis makanan ringan berbahan utama kacang-kacangan. Kalau yang sedang aku proses ini adalah adonan omam podi, mirip stik keju dengan rasa kacang dan aroma rempah yang kuat. Di Malaysia, khususnya di negeri Perak, cemilan kacang putih mulai populer di tahun 1940-an, Lur. Awalnya hanya berupa kacang lentil kukus, tapi kini sudah semakin berkembang menjadi lebih dari 5 variasi kacang dan cemilan khas India di dalamnya. Di kota Ipoh ada satu wilayah bernama Buntong yang juga dikenal dengan julukan Kampung Kacang Putih. Dihuni oleh banyak warga keturunan India di Malaysia. Wilayah ini juga menjadi titik awal perkembangan kacang putih sebagai oleh-oleh khas Perak. Dari pabrik, kacang putih langsung didistribusikan ke beberapa toko oleh-oleh. Aku yo ikut lanjut beres-beres di toko oleh-oleh, Lur. Lumayan, Lur. Berkat bantu-bantu di sini, aku bisa sedikit memperpanjang hidup di Malaysia. Bener kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Lumayan juga bisa icip-icip cemilan khas India gratis, Lur.